Iya. sudah kita Saksikan, tadi iya, ya benar visi dan sekali. misi dari Masing-masing masing-masing paslon. pasangan, Iya. yakni program 5 tahun ke depan. Iya, benar sekali. Dan setelah ini kita akan menyaksikan penajaman visi dan misi dari masing-masing paslon, di mana moderator akan memberikan pertanyaan kepada Ya, masing-masing betul sekali. paslon. Bagaimana, Anggun? Langsung kita saksikan? Pemirsa, menyaksikan. silakan menyaksikan. Pemirsa, pendengar, dan hadirin sekalian, sekarang kita masuk kepada segmen kedua. Segmen kedua ini merupakan penajaman terhadap visi dan misi dari masing-masing pasangan berkaitan dengan tema sore hari ini. Saya ulangi sekali lagi kepada para calon, memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, menyelesaikan pelaksanaan pembangunan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dengan nasional. Dua pertanyaan akan disampaikan dan masing-masing calon menjawab dalam waktu 3 menit. Apakah akan dijawab sendiri oleh calon bupati atau juga dibagi dengan calon wakil bupati, itu bergantung pada masing-masing pasangan calon. Berkenaan dengan tema pertama, yaitu memperkokoh negara kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan, kita tahu bahwa terjadi konflik sosial di mana-mana, baik karena persoalan-persoalan politik, persoalan ekonomi, ataupun persoalan hubungan kekerabatan. Sehingga dengan demikian, maka kita menyaksikan bagaimana bangsa kita terkoyak-koyak, tidak terlepas dari Kabupaten Musirawas. Awal 2015 sampai sekarang, banyak perusahaan-perusahaan daerah yang mem-PHK-kan pegawainya karena kemerosotan harga kelapa sawit dan harga karet. Di samping persoalan-persoalan kriminalitas yang terjadi di beberapa tempat. Sehingga demikian, maka kemudian kita lihat angka kemiskinan di mana-mana merajalela, tidak terketinggalan dengan juga di daerah Musirawas. Oleh karena itu, kepada pasangan calon nomor urut 2, pertanyaan pertama, bagaimana strategi pasangan calon dalam menggali potensi daerah Kabupaten Musirawas untuk meningkatkan PAD sehingga mampu mengurangi ketergantungan dan dak dan dau, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat sehingga mengurangi konflik sosial di masyarakat. Pertanyaan kedua, menyangkut konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, bagaimana upaya pasangan calon untuk menekan kerusakan lingkungan di Musirawas dan merubah pola pikir masyarakat tentang lingkungan dari sektor pendidikan. Jawaban dalam waktu 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Memang kalau kita lihat kondisi khususnya di seluruh negara yang ada di Indonesia, memang potensi konflik sosial, politik, dan ekonomi ini juga memang terjadi. Dan tentunya di Musirawas juga berimbas demikian. Menyangkut pertanyaan yang pertama, bagaimana strategi kita untuk meningkatkan PAD sehingga kita tidak tergantung lagi dengan DAU, DAK, dan lainnya. Yang pertama tentunya, alhamdulillah syukur bahwa PAD Kabupaten Musirawas kondisi sekarang telah berhasil menjumbang hampir 10% dari total pendapatan yang ada di Kabupaten Musirawas, dan tentunya ke depan ini harus terus kita pacu dengan terus meningkatkan intensifikasi dan juga tentunya ekstensifikasi, dan tentunya kita juga terus melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi kebocoran di sana sini, sehingga kita bangkitkan rakyat kita untuk sadar bahwa mereka juga sebenarnya turut dalam membangun daerah yang kita cintai ini.
dan kemudian menyangkut persatuan dan kesatuan, walaupun kita memang dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan alhamdulillah kondisi ini memang sangat kondusif, khususnya di Kabupaten Musirawas, karena toleransi antar umat beragama dan kemudian antar suku dan lain sebagainya, ini tidak terjadi konflik. Ini adalah berkat kuatnya khususnya koordinasi baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun juga nasional, dan juga berkat kompaknya forum koordinasi pimpinan daerah sehingga persoalan-persoalan yang ada dapat diatasi. Kemudian menyangkut pertanyaan kedua yang menyangkut masalah lingkungan yang berkelanjutan, ini sudah menjadi komitmen kita bersama khususnya di Musirawas, dan sesuai dengan visi misi kami bahwa kami ingin memanfaatkan setiap jengkal tanah yang ada di Musirawas untuk kita tanam, dan kami targetkan setiap 1 tahun kami akan menanam 1 juta pohon yang ada di Kabupaten Musirawas ini, sehingga inilah warisan yang dapat kami berikan untuk anak cucu kita ke depan, sehingga apa yang kita khawatirkan seperti selama ini masalah asap, masalah penggundulan, dan insya Allah saya ini ke depan kami dianakan ini akan terus menjaga lingkungan. Terima kasih. Terima kasih. Aplaus bagi calon pasangan nomor urut 2. Selanjutnya, calon pasangan nomor urut 3 mendapat giliran dengan pertanyaan yang sama. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana strategi pasangan calon dalam menggali potensi daerah Kabupaten Musirawas untuk meningkatkan PAD sehingga mampu mengurangi ketergantungan dengan dak dan dau, serta meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat sehingga mengurangi konflik sosial di masyarakat? Yang kedua, menyangkut konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, bagaimana upaya pasangan calon untuk menekan kerusakan lingkungan di Musirawas dan merubah pola pikir masyarakat tentang lingkungan dari sektor pendidikan? Waktu 3 menit dimulai dari sekarang. Kalau kita lihat sekarang ini, masyarakat kita sebagai masyarakat penonton, yang mana selama ini lahan-lahan gundul, lahan-lahan tidak produktif, tidak pernah dirasakan dipedulikan oleh pemerintah daerah. Jadi saya seandainya terpilih sebagai Bupati Kabupaten Musirawas, merupakan hal yang terpenting memanfaatkan lahan-lahan tidur untuk menggerakkan ekonomi masyarakat kita ke depan. Kita lihat seperti Kabupaten Indramayu, Kabupaten Tasikmalaya, mereka punya luas areal yang sangat terbatas, tapi pemerintahnya bijak dan bisa untuk menggali potensi daerahnya berupa penanaman pohon sengon. Kalau kita lihat berapa ribu hektar lahan kita tidak produktif, insya Allah apabila kami terpilih merupakan program peningkatan ekonomi masyarakat dan mempersatukan antar suku bangsa di Musirawas, itu merupakan skala prioritas kami. Mohon maaf Pak, saya tidak sombong. Di kota Tangerang, kalau Bapak lihat rimbunnya kota Tangerang, adanya eukaliptus di pohon di pinggir-pinggir kota Tangerang, hampir 95% itu bantuan pribadi saya Pak, tidak dibayar. Saya kerjasama dengan Pak Arif Pak, itu berkat cinta saya terhadap lingkungan. Jadi kalau bicara mau 1.000, 2.000, kami akan menanam 1 juta, 2 juta, 1 miliar pun kami siap dalam 1 tahun. Tidak sombong Pak, kalau saya sendiri dengan dana pribadi setiap tahun mampu saya menanam kurang lebih 10.000 pohon, dan juga sisanya dapat kami bantu ke pihak pemerintah kota Tangerang. Ini bukan omong sombong, ini juga merupakan komitmen kami, kepedulian kami, bagaimana kita meningkatkan ekonomi masyarakat, bagaimana rakyat Musirawas adalah menjadi tuan di negeri sendiri, tuan di tanah sendiri, bukan sebagai penonton, bukan sebagai objek. Kita lihat Pak, betapa tidak pedulinya pemerintah terhadap konflik lahan, terutama lahan sawit, lahan karet, yang mana lama-kelamaan ini akan menjadikan merupakan konflik sosial terhadap masyarakat. Jadi apabila kami terpilih, kami akan mengadakan moratorium perizinan perkebunan. Kami akan menata lagi perizinan yang sudah keluar. Jangan sampai overlap lahan terhadap masyarakat. Ini merupakan tanggung jawab kami bersama. Insya Allah, apabila Allah memberkati, kami tidak hanya sekedar janji, kami akan memberikan suatu bukti. Dan juga mengenai alokasi anggaran
yang menaik selama ini kita lihat alokasi anggaran tidak terorientasi dengan kepentingan masyarakat, akan kami bina, akan kami tertibkan lagi, yang mana pergerakan ekonomi kami, pergerakan pembangunan ekonomi masyarakat bergerak dari desa menuju kota, yang mana sejahtera desa akan terjadi kota yang ada di tengah-tengahnya. Itu merupakan komitmen kami. Kenapa? Karena kita tidak bisa lepas dari masyarakat kita. Kita ingat, Pak, Kabupaten Musirawas bukan kota, Pak. Kabupaten Musirawas adalah terdiri dari beberapa desa yang akan kita Terima bangun. kasih. Aplaus bagi calon pasangan nomor urut 3. Sekarang kita teruskan dengan calon pasangan nomor urut 2. Pertanyaannya sama, jawaban juga sama, waktu 3 menit. Apakah saya perlu membacakan soalan lagi atau tidak perlu? Ya, baik. Dimulai dari sekarang. Tanggapan dari paslon nomor 2 untuk jawaban pertanyaan yang untuk meningkatkan PAD, yaitu mempermudah perizinan, memberi insentif pajak bagi perusahaan, dan tingkatkan partisipasi masyarakat untuk membayar pajak, gerakan ekonomi untuk kerakyatan industri rumah, upaya membina lingkungan, yaitu penurunan lahan, izin usaha harus disertai oleh AMDAL dan lingkungan yang harus kita perhatikan. Seperti kita ketahui bahwa masyarakat yang produktif adalah masyarakat yang cenderung untuk menghasilkan sesuatu. Nah, apabila kesadaran dalam meningkatkan penghasilan ini kita tingkatkan, dibarengi dengan kesadaran untuk membayar pajak, hal ini akan pasti lebih berpartisipasi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan besar yang berada di Kabupaten Musirawas harus dikontrol sistem pembayaran pajaknya, konsultan pajaknya, sehingga tidak terjadi kebocoran-kebocoran yang dapat menyebabkan minimnya pendapatan asli daerah Kabupaten Musirawas. Sementara untuk keutuhan NKRI tentu berpangkal pada kesejahteraan masyarakat, yang mana hal itu telah disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila rakyatnya adil makmur tercapai, maka konflik sosial tidak akan terjadi. Tentu konflik itu akan bermula pada 5 hal, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Di bidang ideologi, karena terbukanya dunia ini, tentu kita harus menangkal paham yang saat ini sedang marak-maraknya, yaitu paham ISIS. Sementara di bidang politik, kita sadar bahwa saat ini banyak sekali perilaku politik yang menyimpang. Dalam pemilu kada ada DPT-DPT siluman yang ditambahkan. Bahkan hal itu dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa yang rapuh. Di bidang pertahanan keamanan, militansi dapat tercipta apabila kebutuhan kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Untuk upaya membina lingkungan, tentu kami tadi mendengar dari paslon 2 untuk mengadakan penanaman pohon, kami sangat sependapat. Di sisi lain, harus ada evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan penambangan yang telah berjalan di Kabupaten Musirawas untuk dihadapkan pada analisa mengenai dampak lingkungan. Hal ini akan berpengaruh langsung pada bina lingkungan yang ada di Musirawas. Terima kasih. Aplaus bagi calon pasangan nomor urut 1. Demikian pemirsa, pendengar dan hadirin sekalian, segmen kedua bagaimana mengeksplorasi visi dan misi dari ketiga calon pasangan tadi. Sekarang kita akan masuk ke acara break 3 menit dari sekarang. Saya persilakan pasangan calon untuk istirahat.